لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفع وزدنا علما وأدبا. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu akan absensi dulu ya, supaya Ibu mengetahui ada temennya yang tidak masuk atau tidak. Apriani? Kenapa? Sakit. Azril Setiawan? Cahya Kartika Putri? Patan Asrofi Armani? Perni Aulia? Piki Firmansah? Tentang materi minggu kemarin. Apa pembahasan kita minggu kemarin? Kegiatan ekonomi. Ada yang masih ingat berapa kegiatan ekonomi? Ada 3. Yang pertama? Distribusi, terus? Produksi sama? Konsumsi. Ada 3 kegiatan ekonomi yang kita bahas minggu kemarin. Yang pertama kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kita lanjut ya, materi kita pada pertemuan kali ini. Kali ini adalah tentang pelaku-pelaku ekonomi. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini atau belum? Kita ice breaking dulu ya. Ice breaking, oke? Cluenya adalah benar di tangan, salah di mulut. Perhatikan ya. Yang bisa menjawab angkat tangan. Oke? Yang bisa menjawab angkat tangan. Cluenya adalah benar di tangan, salah di mulut. 3 tambah 1. 5. Salah. 2 tambah 3. Caca? Benar. Sekarang kita akan memulai proses pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah 3 ya. 3 tujuan pembelajaran yang akan kita pahami. Yang akan kita bahas sama-sama. Tujuan pertama adalah peserta didik mampu mendeskripsikan 4 macam pelaku kegiatan ekonomi Indonesia secara tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi serta menganalisis peran pelaku ekonomi Indonesia secara cermat. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan faktor-faktor produksi secara cepat. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu mau menanyakan kepada kalian, apakah kalian mengetahui tentang pelaku ekonomi? Ada yang tahu pelaku ekonomi? Minggu kemarin kan kita bahas kegiatan ekonomi. Sekarang pelaku ekonomi. Ada yang tahu? Sebelum kita lanjut ke materi. Ada yang tahu? Pelaku ekonomi. Ini apa? Rumah tangga masyarakat luar negeri. Kasih tepuk tangan. Benar ya? Pelaku ekonomi ada 4. Yang pertama, RTK. RTK itu apa? Rumah tangga konsumen. Yang kedua, RTP. Rumah tangga produsen. Yang ketiga, pemerintah. Dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Itu yang akan kita bahas sekarang. Perhatikan video yang akan Ibu sajikan di depan. Nanti kalau ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Ponsel atau laptop yang kalau kamu berpikir setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari selalu dilakukan. Kalau kamu berpikir setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari selalu dilakukan oleh manusia dan lembaga, kamu benar sekali. Ya, orang dan lembaga di sini berperan sebagai pelaku dari setiap aktivitas yang dilakukan. Begitu pun dengan aktivitas dalam ekonomi.
Coba bayangkan, jika tidak ada pelakunya, pasti pasar dekat rumahmu itu tidak akan pernah ada. Nah, aktivitas ekonomi tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya pelaku ekonomi. Setiap individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi itu dinamakan pelaku ekonomi loh. Lantas, siapa saja ya yang disebut sebagai pelaku ekonomi itu? Ayo aku tunjukkan. Aku tinggal di perumahan di kota ini. Ibuku sedang selesai berbelanja di swalayan. Ibuku ini bisa dibilang pelaku ekonomi rumah tangga konsumsi, atau kalian bisa menyebutnya RTK. Disebut RTK karena melakukan kegiatan konsumsi barang. Tinggal satu ya. Lanjutan video yang tadi. Kamu masih ingat kan pelaku-pelaku ekonomi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Kali ini aku akan membawamu melihat diagram antar pelaku ekonomi, atau kamu bisa menyebutnya dengan circular flow diagram. Lihat, ini namanya perekonomian dua sektor atau perekonomian sederhana. Kenapa dikatakan sederhana? Ya tentu karena hanya terdiri atas dua pelaku, di mana hanya rumah tangga konsumen atau masyarakat dan rumah tangga produsen atau perusahaan saja. Kamu bisa lihat dari video pembelajaran yang tadi adalah pelaku-pelaku ekonomi ya. Bagaimana hubungannya RTK sama RTP, bagaimana hubungannya dengan pemerintah, bagaimana hubungannya dengan masyarakat luar negeri. Itu yang dijelaskan oleh video pembelajaran yang tadi. Ada yang mau bertanya? Ada yang belum dipahami? Ada? Sudah paham semua? Sudah paham semua? Sudah paham atau belum? Dari video pembelajaran yang tadi sudah dijelaskan semua ya. Ada 4 pelaku ekonomi. Yang pertama RTK, yang kedua RTP, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Terus di video pembelajaran yang tadi sudah dijelaskan circular flow ya. Ada 2 sektor, 3 sektor, sama 4 sektor. Yang mana yang 2 sektor? Yang 2 sektor itu adalah hubungan dengan RTK sama RTP. Hubungan masyarakat dengan perusahaan. Itu yang 2 sektor ya. Kalau yang 3 sektor itu RTK, RTP, sama pemerintah. Oke. Yang 2 sektor adalah hubungan antara RTK sama RTP. Yang 3 sektor hubungan antara RTK, RTP, dan pemerintah. Terus yang 4 sektor adalah hubungan antara RTK, RTP, pemerintah, sama masyarakat luar negeri. Itu yang ada di pelaku-pelaku ekonomi. Di antara kehubungan yang tadi yang semuanya itu sudah dijelaskan di video pembelajaran ya. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum Ibu bagikan LKPD-nya. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita langsung ke pembagian LKPD ya. Sebelum pembagian LKPD, Ibu mau bentuk kalian menjadi 4 kelompok. Ya, 4 kelompok. Banyaknya ada berapa ini? Yang masuk 18 orang. Jadi 4 kelompok ya. Ada yang 5 orang sama ada yang 4 orang dalam satu kelompok. Ini Zakaria, Piki, sama ini Mustiani dan Nisa ya. Ini kelompok 1. Silahkan diubah posisi mejanya. Kelompok 1. Terus kelompok 2, Sahril, Azril, Perni, sama Ziara. Oke, silahkan diatur. Yang ini, kelompok 2 ke sini. Kelompok 2 ke sini. Kelompok kedua ke sini.
kelompok 2 ke sana. Terus yang kelompok 3 maju. Kelompok 3 siapa? Winnie. Kelompok 3. Oh iya, Caca sama Anggi yang kelompok 3. Kelompok 1. Ini soalnya. Ini soalnya ya. Yang ini soalnya. Iya. Ini soalnya ya. Oke, perhatikan sebentar. Diperhatikan sebelum menjawab. Supaya tidak salah ya. Diperhatikan. Di depan itu ada gambar perekonomian dua sektor. Antara rumah tangga sama rumah tangga konsumen sama rumah tangga produsen. Atau rumah tangga konsumen ini bisa juga disebut dengan masyarakat. Dan RTP ini bisa juga disebut dengan perusahaan. Itu yang dua sektor. Itu gambar diagramnya ya, perhatikan. Di sana ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Silahkan dijawab. Kenapa? Ya, dipakai lembaran. Pakai lembaran saja. Atau bisa di sini. Iya, bisa di sini. Gimana programnya? Iya boleh. 2 yang nulis ya. Soalnya nanti presentasi juga di depan. Boleh. Silahkan Bang. Iya, sama jawabannya. Diskusikan dulu ya. Diskusikan yang mana yang tepat jawabannya. Dijawab di belakang ya. Yang mana yang ini? Di belakangnya. Jawab di sini. Tulis nama kelompoknya semua ya. Iya, tulis nama kelompoknya. Yang ini. Yang ini ditulis ya. Tulis nama kelompoknya di sini yang lengkap. Nomor 1 siapa, kedua sampai seterusnya. Oke? Jawabnya di sini Caca. Di sini. Enggak, tulis jawabannya di sini ya. Iya. Tulis nama kelompoknya. Penanggung jawabnya siapa? Semuanya ditulis ya. Ya. Apa? Enggak, sama semua sih. Diskusikan dulu makanya. Diskusikan jawabannya. Enggak usah satu saja yang bekerja. Semuanya diskusi. Cari jawaban yang paling benar, yang paling tepat menurut kalian. Jawab pertanyaan yang dianggap paling mudah dulu ya. Sudah jadi semua? Ya. Kelompok 1 sudah? Ya. Kelompok 2? Ya. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4 sudah? Ya. Oke, kalau sudah jadi, sekarang kita mau presentasi hasil kalian diskusi yang tadi. Kelompok 1. Oke. Nanti giliran caranya ya. Ada yang baca soal, ada yang menjawab. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok berapa? Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kelompok 1, kok kelompok 3? Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, silahkan dimulai. Dibaca soalnya dulu, baru jawabannya. Giliran ya. Silahkan. Sebutkan salah satu faktor produksi apa saja yang rumah tangga konsumen tawarkan. Sebutkan salah satu
faktor produksi. Faktor produksi terus faktor apa saja yang rumah tangga tawarkan kepada perusahaan? Siapa yang menjawab nomor 1? Oke, Arya, silahkan. Salah satu faktor produksi yang ditawarkan oleh RTK adalah menyediakan lahan untuk disewa oleh pihak RTK, rumah tangga, produsen, atau perusahaan. Oke. Terus soal nomor 2. Siapa yang baca soal nomor 2? Besaran suaranya, Piki. Pada arus kedua apa yang perusahaan lakukan sebagai balasan jasa faktor? Pada arus kedua, apa yang perusahaan lakukan sebagai balas jasa faktor produksi? Siapa yang jawab? Mustiani, silahkan. Yang STP atau perusahaan melakukan untuk balas jasa atas faktor produksi yang disediakan oleh RTK adalah dengan memberikan upah, sewa, bunga, dan Dengan memberikan upah, sewa, bunga, dan keuntungan lainnya. Oke, lanjut nomor 3. Siapa yang baca soal nomor 3? Arya, silahkan. Silahkan diakhiri, Arya. Belum, akhiri dulu. Yang dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi Berikan aplaus yang meriah. Itu presentasi dari kelompok 1. Kelompok 1 sama kelompok 2 sama pertanyaannya tadi ya. Sama jawabannya tuh enggak? Masa sama? Emangnya saling mencontek? Oke, silakan maju kelompok 2. Kelompok 2. Perkenalkan kelompoknya ya. Salam. Azril geser. Geser sedikit. Oke, silakan. Ferni geser sedikit. Wisnu, duduk. Oke, silakan. Sebutkan salah satu faktor produksi apa saja yang rumah tangga konsumen tawarkan pada perusahaan. Salah satu faktor produksi yang ditawarkan oleh RT adalah menyediakan lahan untuk disewa oleh pihak RTP. Menyediakan lahan untuk disewa oleh pihak rumah tangga produsen atau perusahaan. Oke, silakan lanjut ke nomor 2. Ayo, siapa yang baca soal? Oh, Ferni. Pada arus kedua apa yang perusahaan sebagai balas jasa faktor produksi? Yang jawab siapa? Ziara. yang RTP atau perusahaan melakukan untuk balas jasa atas faktor produksi yang disediakan oleh RTK adalah dengan memberikan upah, sewa, bunga, dan keuntungan lainnya. Dengan memberikan sewa, bunga, upah, atau keuntungan lainnya. Oke. Pertanyaan ketiga. Pada arus 3 pendapatan yang semula dimiliki rumah tangga mengalir kembali pada perusahaan. Mengapa dan dapatkah aliran ini berhenti? Siapa yang jawab? RTP Oh iya, Azril. perusahaan menyediakan barang dan jasa, lalu RTK membeli barang dan jasa tersebut menggunakan upah sewa yang sudah diberikan oleh pihak RTP kepada pihak RTK, dan aliran ini tidak akan berhenti karena RTK dan RTP sama-sama saling membutuhkan satu sama lain. Sama-sama saling membutuhkan satu sama lain. Atau bisa disebut dengan simbiosis mutualisme ya. Saling menguntungkan. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Pada arus keempat, apa yang dilakukan perusahaan kepada rumah tangga? Apa yang dilakukan perusahaan kepada rumah tangga konsumen? Silahkan dijawab, Ferni. Dan akan mendapatkan uang atau Pendapatan. Kelompok 3 sama kelompok 4. Ada yang mau menambahkan atau tidak? Ada jawaban tambahan atau tidak? Kelompok 1. Sama soalnya tadi. Ada yang mau disanggah? Kelompok 1 mana? Ada yang mau disanggah atau enggak? Enggak ada. Oke. Silahkan. Kelompok 2 akhiri presentasinya.
Demikian, assalamualaikum. Ulangi. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan duduk. Lanjut ke kelompok 4 atau 3 dulu? 3. Kelompok 3. Masih semangat? Oke, silakan kelompok 3. Dipresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 3 5 orang ya. Caca geser Caca. Oke, silakan dimulai. Silakan dimulai. Yang lain tolong diperhatikan. Tolong perhatikan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baca soalnya dulu baru jawabannya. Kenalkan dulu teman-teman. Saya dari kelompok, perkenalkan dulu. Saya dari kelompok berapa? Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang Diagram. diagram interaksi pelaku ekonomi. Oke, silakan. Perhatikan pada arus 1. Kegiatan apakah yang dilakukan rumah tangga kepada perusahaan melalui produk market, pasar, atau barang sehingga perusahaan menerima uang dari rumah tangga? Siapa yang jawab? Oh, Caca, silakan. Yang dilakukan RTK adalah membeli barang dan jasa yang ditawarkan oleh pihak perusahaan atau RTP. Setelah melakukan kegiatan tersebut, maka perusahaan atau RTP akan mendapatkan uang. Akan mendapatkan uang. Lanjut ke nomor 2. Besaran suaranya Azam. Tidak berani berbicara Azam. Volumenya dinaikkan sedikit. Dalam arus 1, rumah tangga dan perusahaan masing-masing Yang presentasi dari kelompok kami tunggu diri kalau maju saingan dan Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantunnya bagus ya. Kelompok 4 punya pantun atau enggak? Punya. Oke, maju ke depan. Kelompok 4 maju ke depan. Kelompok 4 semangat ya, jangan mau kalah sama kelompok 3. Oke, siapkan pantunnya Winnie. Perkenalkan dulu teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan. Siapa yang baca soal? Soal nomor 1. Perhatikan arus 1, kegiatan apakah yang dilakukan dan dijaga pada perusahaan melalui produk market pasar barang sehingga perusahaan menerima uang dari rumah tangga. Yang jawab siapa? Oke, Winnie. Yang dilakukan RTK adalah membeli barang dan jasa yang ditawarkan oleh pihak perusahaan atau RTP. Setelah melakukan kegiatan tersebut, maka perusahaan atau RTP akan mendapatkan uang. Akan mendapatkan uang. Oke, lanjut. Masing-masing berperan sebagai apa? Oke. Kenapa? Perhatikan arus 2, pada diagram yang menunjukkan bahwa rumah tangga memperoleh pendapatan dan perusahaan melalui kegiatan apa. Maka diagram rumah tangga dapat memperoleh Pendapatan. dari perusahaan. Kegiatan yang dilakukan oleh RTK adalah menyediakan faktor-faktor produksi, misalnya menyediakan lahan untuk pihak RTK. Dari presentasi yang tadi, perhatikan semuanya. Diperhatikan, tolong diperhatikan. Perhatikan. Dilihat dari hasil presentasi
presentasi kalian yang tadi itu sudah sangat memuaskan ya. Kenapa? Karena hasil presentasi kalian atau jawaban dari kalian sudah 80% dari jawaban yang seharusnya. Sebelum kita akhiri proses pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, Ibu akan membuat kesimpulan dulu ya. Kesimpulan tentang materi yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Materi kita pada kali ini adalah pelaku-pelaku ekonomi ya. Pelaku-pelaku ekonomi itu ada 4. Yang pertama RTK, rumah tangga konsumen. Terus yang kedua RTP, rumah tangga produsen. Terus yang ketiga perusahaan, bukan pemerintah, salah ya. Yang ketiga adalah pemerintah. Terus yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Dari keempat pelaku ekonomi tersebut, satu sama lain saling membutuhkan, saling menguntungkan. Tidak ada RTK, tidak ada RTP. Kayak kalau tidak ada masyarakat, maka tidak akan ada perusahaan. Paham? Kalau tidak ada perusahaan, maka tidak ada rumah tangga pemerintah. Begitupun sebaliknya, kalau tidak ada rumah tangga pemerintah, maka tidak akan ada masyarakat luar negeri. Arya, bisa dipahami? Oke. Itu kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ada yang mau ditanyakan? Baiklah, untuk materi kita minggu depan atau materi selanjutnya setelah pelaku ekonomi ini adalah perdagangan internasional. Untuk anak-anakku yang ada materinya atau ada bukunya di rumah, silahkan dipelajari lebih awal ya. Supaya besok pas penyampaian materi kalian sudah ada gambaran bagaimana itu perdagangan internasional. Oke? Udah ada suaranya? Baiklah, kita tutup pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan sama-sama berdoa. Arya, pimpin doa. Yang berdoa.